Ya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bung Ade Imam. Malam, Bung Indra. Gimana kabarnya, Bung Ade Imam? Gimana? Nah, kabarnya Alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Gimana, Bung Indra? Ya, saya juga sehat walafiat. Alhamdulillah, Bung. Dan Bung Ade Imam, sebelumnya kita sapa dulu teman-teman kita, sahabat kita, para viewer kita ya, subscriber dimanapun berada. Semoga mereka sehat-sehat selalu, rezekinya mengalir deras dari berbagai sumber, Amin. dan tetap semangat. Amin, amin. Ya. Bung, ini hari Sabtu ya Bung ya, malam minggu nih Bung. Iya. Sekarang tanggal 5 Juni, 5 Juni nih Bung. Dan kalau kita eh, melihat ke belakang, ke sejarah gitu ya, bahwa besok itu tanggal 6 Juni itu Juni. adalah hari lahir Bung Karno, Bung. Iya. Ini nampaknya kayaknya enak nih kalau kita jadi bahan konten kita malam ini nih. Iya, boleh tuh. Bung Indra ngomong itu suaranya kecil, agak kecil kesininya. Oh iya, ulang ah. Nggak apa-apa. Apa saya lupa Bung. Cek. Ah, ya udah, Lupa, sip. saya belum ngopi Bung. Sorry guys, kesalahan Udah, teknis nih udah. Bung. Ayo lanjut, nggak apa-apa. Oke, saya ngopi dulu Bung, biar cerdas nih. Ya udah. Nah, itu gede sekarang. Ya udah. Bung Sorry. Karno aja. Bung Karno. Temanya Bung Karno gitu, Iya, untuk malam ini. seputar Bung Karno aja. Berarti kan nanti Bung Indra dari sejarah hidupnya, kalau saya dari filsafat Bung Karnonya gitu. Kan Oke, cocok. maka dari itu saya udah siapkan Bung dari siang nih Ya, oke. untuk biografi singkat Bapak proklamator kita yaitu Bung Karno untuk Ya konten langsung aja. malam ini. Ntar ya saya juga jadi nge-refresh lagi memori saya nih tentang Bung Karno. Ya saya dengerin Pasti nih. menarik Saya nih Bung. menyimak nih. Ya, Iya menyimak nih. saya udah mengutip nih Bung dari lifestylecontent.co.id, lifestyle.content.co.id. Judulnya biografi singkat Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh proklamator negara ini. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal dengan sebagai putra Sang Fajar karena lahir pada saat Fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan SD. Selama di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Cokro Aminoto. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikan di HBS, Hooger Burger School. Lulus tahun 1920, Soekarno melanjutkan pendidikan di THS di Bandung. THS ini merupakan cikal bakal Institut Teknologi Bandung. Soekarno lulus pada 25 Mei 1926 dan mendapat gelar insinyur. Setelah lulus, Soekarno mendirikan Biro Insinyur bersama dengan Insinyur Anwari tahun 1926. Selama di Bandung, Bung Karno aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. PNI adalah partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia.
Karena tujuan inilah Soekarno dipenjara pada 29 Desember 1929 di penjara Sukamiskin. Bung Karno kemudian berulang kali dipenjara karena beliau tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Soekarno cukup panjang sebelum akhirnya mampu menyatakan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya, beliau menyatakan kemerdekaan bangsa. Dilansir dari laman RRI, Soekarno sebelumnya sudah mengemukakan dasar negara Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dasar ini kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Kiprah Bung Karno tidak berhenti di lingkup negara Indonesia saja. Bung Karno tercatat berusaha menghimpun bangsa-bangsa untuk membuat gerakan non-blok. Gerakan ini beranggotakan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gerakan ini merupakan hasil dari Konferensi Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Bersumber dari laman kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia, Bung Karno memiliki 3 orang istri selama hidupnya. Dari ketiga istrinya, Soekarno dikaruniai 8 orang anak. Fatmawati, istri pertama Bung Karno, melahirkan Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh. Taufan dan Bayu adalah putra Soekarno dari Hartini. Ratnasari Dewi, insinyur Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Ratnasari Dewi, istri Soekarno berdarah Jepang, memiliki anak bernama Kartika. Bung Karno menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah terjadi gejolak politik. Gejolak ini disebabkan oleh pemberontakan G30 SPKI yang menewaskan banyak perwira TNI. Soekarno wafat di RSPAD tanggal 21 Juni 1970 karena sakit yang terus memburuk. Beliau dimakamkan di Blitar dekat dengan makam sang bunda Ida Ayu Nyoman Rai. Begitu Bung, biografi singkat Bung Karno. Saya jadi ini Bung Indra, terima kasih. Saya jadi ini lagi gitu, merasa di refresh lagi memori saya, kayak di review lagi, balik lagi gitu ke dulu zaman-zaman baca-baca itu 20 tahun yang lalu. Bung, dari biografi singkat tadi, saya beberapa kali membaca itu disebutkan Juni. Ya. Tanggal lahir 1 Juni. Wafatnya 21 Juni. Bulan Juni lagi. 21. Kemudian itu BPUPKI sidang tuh. 1 Juni 1945. Yang kemarin itu kan kita bahas juga ya. Hari lahir Pancasila ya. Pancasila 1 Juni juga. Iya. Jadi makanya ada istilah gini, Mira, ada istilah Juni itu bulannya Bung Karno katanya. Ada istilah gitu. Iya, Juni bulannya Bung Karno. Mungkin selain waktu-waktu tadi ada juga Juni-Juni lain yang bersejarah dari Bung Karno. Mungkin ada nggak yang tercatat? Ya yang pasti yang 3 itu. 1 Juni hari lahir Pancasila Bung Karno. 6 Juni hari lahirnya Bung Karno. 21 Juni hari wafatnya gitu. Makanya bulan Juni disebut bulan Bung Karno itu karena ada 3 hari itu di bulan Juni gitu. Itu. Baik, Bung Ade Imam. Setelah saya tadi membacakan biografi singkat dalam konten mengenal filsafat bersama Bung Ade Imam jilid ke-18 ini, 18 ya, betul ya? Iya, 18 ini. Silakan Bung Ade Imam untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan Bung Karno, terutama dari sisi filsafatnya. Atau mungkin dari hal-hal lain dari sejarah dan mungkin lebih karena mengenal filsafat mungkin nanti lebih stressing point-nya titik tekannya lebih ke filsafat. Oke. Silakan Bung Ade Imam. Mungkin gini dulu. Kita bisa mengetahui seseorang ini. Terserah siapa orangnya gitu. Kita bisa mengetahui seseorang dilihat dari bacaan dia dan lingkungan dia. Nah ini ada 2 hal yang kita bisa mengetahui
mengetahui jalan pikiran seseorang tuh dari bacaannya dan juga lingkungannya gitu. Nah, oke. Karena ini kaitannya dengan Bung Karno ya, hari lahir Bung Karno nanti besok. Ya. Berarti mungkin saya mau bahas dulu buku-buku atau tulisan-tulisan yang dibukukan dari Bung Karno. Ya. Mungkin yang pertama ada tulisan tentang Bung Karno. Nah ini buku-buku semacam buku referensi wajib, rujukan wajib. Setiap ada tulisan yang bersangkutan dengan Bung Karno itu selalu rujukannya yang paling pertama di buku ini nih. Ini buku ada dalam bahasa Inggris. Dulu saya bacanya malah yang dalam Inggrisnya ini. Waduh. Judulnya tuh luar biasa. Itu bukunya dari Bung Dudi. Saya pinjam di Bung Dudi tuh. Iya. Judulnya Soekarno, an Autobiography as told to Cindy Adams. Jadi Soekarno and Autobiography as told to Cindy Adams. Jadi Cindy Adams tuh seorang wartawan Amerika. Nah dia menulis buku lewat wawancara dengan Bung Karno. Nah itu bukunya itu kalau di itu bacanya saya dalam Inggris itu yang punya Bung Dudi merah itu terbitan mana ya mana gitu terbitan luar sih. Nah terus di Indonesia kan oleh ini penerbit Gunung Agung kalau nggak salah, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Nah itu setelah baca yang Inggrisnya saya baca versi yang bahasa Indonesianya gitu. Nah itu buku ini semacam rujukan wajib untuk penulisan tentang Bung Karno gitu. Nah itu dulu ya, itu makanya tadi begitu Bung Indra membacakan tadi riwayat singkat, saya jadi merasa di refresh lagi memori saya gitu. Nah di buku yang dua tadi, yang versi bahasa Inggris maupun yang bahasa Indonesia, saya ada lagi tuh Bung Indra, belum lama sih sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, saya beli tuh bukunya. Dulu kan pinjam dari Bung Dudi. Nah, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya beli tuh bukunya. Jadi edisi revisi. Edisi revisi tentang. Jadi di edisi revisi itu di pengantar penerbit kalau nggak salah, itu dituliskan. Jadi yang saya baca dulu itu banyak kesalahan. Ada beberapa kesalahan. Salah satunya ada yang menyatakan Bung Karno pernah berkata di buku yang saya baca itu, yang dulu itu, yang 20 tahun yang lalu saya baca, itu mengecilkan peran Bung Hatta. Jadi seolah-olah Bung Karno, Hatta tidak ada dalam pergerakan proklamasi itu. Jadi peran Bung Hatta tuh tidak ada gitu. Ada ucapan seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini kan seperti ada, tidak tahu tuh cara penulisannya gimana. Jadi ini kan nanti menimbulkan konflik dengan yang pengusung Hatta gitu kan. Nah ini revisi itu gimana? Iya, ya direvisi tuh di itu nggak ada. Terus yang kedua ini di buku yang dulu tuh. Jadi Bung Karno seolah-olah mendapat waktu jadi presiden mendapat uang dari orang asing gitu, supaya orang asing bisa invest di sini gitu, di Indonesia. Nah itu keluarganya Mego, terus Sukma, Rahmat, dan lainnya, Guntur gitu, buruh itu komplain gitu. Nah, makanya dibikin versi revisinya. Nah ini saya punya versi revisinya ini. Jadi ada 2 itu dihilangkan gitu. Seperti itu. Dan itu buku yang paling komplit tentang Bung Karno, rujukan wajib. Oke. Nah itu buku yang ditulis oleh orang lain tentang Bung Karno ya. Sebuah biografi kalau bahasa Indonesia. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Nah, terus buku-buku Bung Karno sendiri itu banyak. Kumpulan-kumpulan tulisan, terus buku itu kalau kumpulan tulisan disatukan di sebuah buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1. Nah, ini Soekarno Muda nih. Bung Karno Muda tuh. Jadi di dalamnya tuh ada buku Mencapai Indonesia Merdeka tahun 33 tuh. Itu yang ada istilah di seberang jembatan emas katanya.
kemerdekaan itu sebenarnya seperti itu adanya di bawah bendera revolusi, itu kumpulan tulisan. Nah, sedangkan di bawah bendera revolusi jilid 2 itu kumpulan pidato Bung Karno ketika jadi presiden dari 45 sampai tahun 64. Oh iya. Kumpulan pidatonya ya di bawah bendera revolusi jilid 2 tuh. Dan yang terakhir yang 64 tuh pidatonya judulnya tuh Pipere Pericoloso. Pipere Pericoloso itu bahasa Latin yang artinya harus berani nyerempet-nyerempet bahaya, katanya gitu. Nah, itu ada 2 kumpulan. Nah, artinya seperti tadi yang saya sebutkan, kita bisa mempelajari seseorang dari bacaan nanti dan juga nanti lingkungannya ini nanti ya. Nah, ini saya buku dulu nih, dari buku dulu, buku Bung Karno. Terus yang kedua tadi kan Bung Ida menyebutkan di penjara di Sukamiskin katanya ya. Iya. Kan ada ya. Nah, itu dia mengadakan pembelaan, nulis tuh pakai kaleng buat kaleng buat BAB gitu. Dia dibalik, terus di atasnya tuh dia nulis gitu. Nah, nulis buat pembelaan dia. Iya. Pispot bukan? Namanya tuh gimana? Itu kaleng itu pispot, bukan pispot. Iya, semacam pispot, iya. Di belakangnya dia tulis tuh. Nah, sebutnya tuh pledoi. Dibukukan, jadi bukunya judulnya Indonesia Menggugat. Jadi pidato pembelaan Bung Karno waktu di penjara Sukamiskin itu. Bukunya, dan terus ada itu ya. Terus ada lagi buku tentang wanita namanya Sarinah. Nah, Sarinah juga itu pikiran-pikiran Bung Karno di situ ada gitu. Yang saya ceritakan waktu itu apa ya, sejarah buruh itu, sejarah perkembangan masyarakat. Nah, di situ juga disebutkan dari primitif sampai perbudakan gitu, seperti itu ada juga. Nah, itu buku-bukunya gitu, buku karangan Bung Karno ya. Jadi kita bisa mempelajari dari situ. Oke, saya langsung saja mau membahas filsafat dari Bung Karno. Nah, ini filsafatnya tuh namanya Marhenisme, mungkin. Iya. Nah, ini panjang nih. Iya. Langsung aja ya ke filsafat Marhenisme. Filsafat Marhenisme. Jadi gini. Tadi kan disebutkan juga. Untung Bung Indra ada ini ya, ada catatan tentang biografi. Jadi saya nanti ngerujuk ke situ terus ya. Jadi enak gitu, maksudnya itu membantu ingatan saya gitu. Iya. Silakan. Kita pernah sekolah, iya, di sekolah di Teknik High School ya, THS. Kalau sekarang kan ITB itu di Bandung. Nah, waktu sekolah di Bandung, dia tuh karena kan pikirannya sudah mumet sama itu ya, udah penuh dengan pikiran-pikiran politik gitu. Dia tuh jalan-jalan nih, asal muasalnya Marhenisme nih. Dia jalan-jalan pakai sepeda. Ya. Jalan-jalan pakai sepeda. Kalau sekarang mungkin seperti kawan kita ya, Bung Heri tuh yang suka pakai sepeda. Goeser juga tuh. Bung Karno, dia jalan-jalan tuh di daerah Bandung Selatan. Kalau nggak salah di Cigereleng ya, namanya tuh daerahnya tuh Cigereleng. Pagi-pagi jalan-jalan sambil pikirannya tuh penuh dengan pikiran-pikiran politik gitu. Jalan-jalan pakai sepeda nih di Cigereleng. Nah, terus di sebuah pesawahan di daerah situ, dia melihat seorang petani nih. Petani, mungkin petaninya kaosnya lusuh gitu, kayaknya pakai kaos Swan brand kayak saya nih. Lusuh gitu, udah dekil lusuh. Dia tuh melihat itu, petani itu lusuh ya, kayaknya menderita lah gitu, sambil lagi nyangkul gitu. Bung Karno terus turun dari sepeda tuh, mendekati itu gitu kan, simpan sepedanya, terus dia ajak ngobrol si petani itu tuh di daerah Cigareleng tuh pagi-pagi. Pak, katanya, dengan bahasa Sunda ya, dialognya itu dalam bahasa Sunda. Ya. Ini filsafat Marhenisme dari sini, filsafat Bung Karno nih. Pak, itu sawah punya siapa? Punya saya, katanya. Ya, walaupun kecil punya saya.
Terus itu cangkul punya siapa? Punya saya juga katanya gitu. Terus itu hasilnya dijual enggak gitu buat bisa dijual enggak katanya. Ini buat nyukupin kebutuhan sehari-hari saja enggak cukup katanya gitu. Terus punya saya. Terus itu gubuk itu kan di situ ada gubuk ya. Di rumahnya. Itu gubuk siapa? Punya saya juga katanya. Terus, nah ini dialog Bung Karno nih. Ini terkenal sih dialog ini sebetulnya. Nah, terus apa lagi? Bapak memperkerjakan orang nggak buat bantuin? Enggak katanya, diituin sendiri katanya gitu. Oh, berarti, nah terus Bung Karno tuh ide politiknya keluar tuh yang selama ini berkecamuk di otaknya tuh. Terus dia nanya nih, Bung Indra. Oh, Bapak namanya siapa? Katanya, Akang namanya siapa? Gitu mungkin bahasa Sunda ya. Namanya Saha Kang. Gitu. Namanya Saha Kang gitu. Marhaen. Oh, namanya Marhaen. Itu kalau Marhaen itu sama sih kayak nama-nama Smith, John kayak gitu. Kalau di Marhaen. Gitu. Nah, lantas saya ada Karnain, Bung. Nah, tangga saya ada Karnain. Ya mungkin itu aliran itu juga. Iya. Nah, ya Karnain. Kalau Zulkarnain mungkin tadinya. Karnainisme. Asalnya Zulkarnain. Karnainisme. Nah, terus Bung Karno ini nih menemukan ide politiknya gitu. Saya balik lagi ya ke itu. Balik lagi supaya tidak ada missing link ya di pemikiran Bung Karno. Nah itu sejarahnya Marhaen tuh gitu ya, Marhaen sebelum jadi Marhaenisme. Nah, tadi saya kan ngomong kita bisa mengetahui seseorang dari bacaan dan juga lingkungannya. Oke. Nah, Bung Karno waktu sekolah gitu kan, dia baca orang seumuran dia pada main, pada sama teman-temannya apa gitu ya. Kalau dia membaca buku, bacaannya tuh banyaknya kayak baca Das Kapital, terus Bakunin, terus pokoknya tokoh-tokoh pergerakan lah gitu. Dia baca tuh. Nah, bacaan ini yang membentuk kan nanti kan, membentuk dia. Nah, itu yang pertama, kita bisa mengetahui orang dari bacaannya, dan kedua lingkungannya. Nah, tadi Bung Indra menceritakan di sejarah singkatnya pernah tinggal di Cokro katanya. Ya, Cokroaminoto kan. Nah, Cokro tuh kalau ya, itu disebutnya Cokro tuh raja tanpa mahkota. Raja Jawa tanpa mahkota. Dia punya julukan itu. Saking berpengaruhnya Cokro gitu. Dia kan orang Sarekat Islam ya. Nah, pernah tinggal di Cokro ya, ngekos di Cokro. Pergaulan di Cokro itu kan tokoh nih, Bung Indra, itu di Gang Paneleh di Surabaya, Gang Paneleh. Nah, Gang Paneleh itu ada penerbitan, ada toko buku juga. Artinya kegiatan intelektual, kegiatan literasi di situ tuh emang berkembang gitu. Nah, Bung Karno ngekos di Cokro sering kedatangan tamu, diskusi apa gitu. Bung Karno kan masih muda gitu kan. Nah, tamu-tamunya Muso, Alimin, Semaun, toko-toko PKI kemudian hari ya? Iya, nantinya. Oke. Semaun, Alimin, Muso, Imam Karto. Tahu Imam Karto? Enggak, baru dengar, Bu. Kartosuwiryo. Oh, Kartosuwiryo iya. Imam Karto sih. Nah, iya. Itu iya. Jadi Cokro tuh sering diskusi sama Muso, sama Kartosuwiryo. Ya, jadi semua pemikiran-pemikiran itu. Nah, terus Bung Karno tuh duduk di bawah, geleprok gitu, geleprok gitu. Geleprok di lantai itu sambil dengerin itu yang diskusi senior dia. Iya, diskusi gitu, dengerin Cokro. Oh, dia pemahaman, oh negara tuh seperti ini gitu, Indonesia tuh keadaannya gitu kan. Nah itu, jadi bacaan
Bung Karno dan pergaulan Bung Karno nih yang membentuk dia nanti di kemudian hari seperti yang kita kenal sekarang. Nah, gitu. Oke, balik lagi ke Marhaenisme ya, ke Marhaen tadi. Nah, jadi basicnya, background tadi, bacaan dan lingkungan sosial yang itu membentuk Bung Karno kan keadaan membentuk kesadaran kan, keadaan Bung Karno. Kesadaran Bung Karno, cara berpikirnya dibentuk oleh keadaan sosial yang tadi dicokro dan juga bacaannya. Nah, Marhaen katanya kan, balik lagi ke Marhaen, namanya Marhaen. Nah, terus dia dapat dari bacaan yang dari Marxis itu kan kaum proletar, hanya kaum buruh. Tapi ketika dia ngobrol dengan Marhaen itu Marhaen bukan buruh. Dia orang tidak punya, tapi punya alat produksi. Ya, nah ini berarti berbeda nih dengan konsep yang Marx introdusir gitu. Ini khas Indonesia. Nah, dia ketemu nih, oh berarti bukan hanya proletar, bukan hanya kaum buruh, berarti ada orang-orang miskin lainnya. Salah satunya yang Marhaen tadi. Nah, maka Bung Karno menyebut ajarannya yaitu Marhaenisme. Asalnya dari situ. Jadi tukang gerobak, misalkan ya untuk sekarang nih, kalau Marhaen zaman sekarang, tukang soto, dia kan punya gerobak sendiri, ya. Tukang apalagi sate, ojek, dia kan punya alat produksi sendiri, tapi hidup di bawah garis, ya istilahnya tidak sejahtera. Karena kenapa tidak sejahtera? Karena kan sistemnya yang bikin tidak sejahtera kan, gitu. Yang saya ceritakan dulu itu kan. Nah, ini Marhaenisme nih. Jadi ajarannya disebut Marhaenisme. Nah, Marhaenisme itu apa kan? Nah, ini dulu sebelum ke Marhaenisme itu apa? Marhaen itu ada lagi, ini nggak tahu ya. Ada orang yang mengatakan itu Marhaen itu cerita fiktif katanya. Imajiner Bung Karno aja, kenyataannya nggak ada. Tapi saya pernah sering ngobrol kan dengan orang nasionalis ya yang di Bandung. Itu emang ada katanya. Keturunan Pak Marhaen itu ada di daerah Cigareleng itu ada. Kan kuburan juga ada. Iya, kan berarti kan ada beberapa versi ya. Yang pertama Marhaen itu benar ada. Terus ini tokoh imajiner Bung Karno. Terus yang ketiga itu Marhaen itu akronim dari tokoh-tokoh yang pernah dibaca Bung Karno. Marhaen itu akronim dari Marnya Marxisme. H-nya Hegel, N-nya Engel. Ini tiga tokoh Marxisme ini gitu kan. Kebetulan apa gimana tuh? Iya, katanya ada lagi yang ngomong gitu, Marhaen itu singkatan dari itu, nggak tahu ya. Yang pasti ya seperti itulah. Jadi Bung Karno menemukan Marhaenisme. Nah, berbeda dengan Marxisme yang ada di luar gitu. Makanya Marhaenisme itu adalah Marxisme. Nah, berarti kan teori dasarnya Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Berarti hal-hal yang tadi berkaitan dengan buruh kayak gitu udah include di Marhaenisme itu ya? Iya, udah ada. Otomatis kan begitu berbicara kaum Marhaen, yang proletarnya tuh udah include, udah termasuk. Kaum buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, ojek online, nah itu sudah termasuk. Berarti kan kalau yang di Barat kan hanya kaum proletar saja kan, kalau ini tidak, semua orang yang miskin, yang dimaratkan oleh sistem, itu termasuk kaum Marhaen. Namanya Marhaenisme. Marhaenisme Bung Karno mendefinisikan sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Artinya untuk memahami Marhaenisme, filsafat Marhaen, nah ini filsafat Marhaenisme itu ada dua yang harus dibaca. Yang pertama harus mengerti, ada dua syarat minimal. Pertama mengerti Marxisme, dan yang kedua mengerti kondisi objektif bangsa Indonesia. Marxisme sendiri
Ya, saya udah jelaskan di konten sebelumnya kan, Marxisme terdiri dari materialisme historis dan materialisme dialektika, sejarah perkembangan masyarakat dan cara berpikir dialektika menurut kebendaan. Bukan secara rasional, bukan cogito ergo sum. Cogito ergo sum kan dari Descartes nih. Cogito ergo sum itu artinya aku berpikir maka aku ada. Jadi pikiran dulu kan, baru ada gitu. Nah, kalau materialisme aku berpikir maka aku ada. Kalau materialisme aku ada maka aku berpikir gitu. Nah, beda, paham rasionalisme dengan materialisme beda. Kalau rasionalisme dari pikiran yang menentukan ada, kalau materialisme ada yang menentukan pikiran, makanya keadaan membentuk kesadaran. Nah, itu. Nah, ini ya, jadi materialisme historis, materialisme dialektika, ini Marxisme. Ada lagi nanti determinisme historis namanya. Jadi sejarah perkembangan masyarakat ujungnya pasti ke sana gitu. Ya. Masyarakat adil dan makmur seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang tadi itu harus mengerti, itu syarat minimal pertama ya, mengerti Marxisme untuk memahami Marxisme ini, filsafat Bung Karno. Yang kedua harus paham kondisi objektif bangsa Indonesia. Kondisi objektif bangsa Indonesia apa? Yang pertama tadi secara sosial, berarti bukan hanya kaum proletar, bukan hanya kaum buruh, ada juga kaum petani tadi kan, yang diwakili oleh Marhen tadi, nah, Pak Marhen tadi kan, kaum nelayan, kaum ini, nah itu dari segi sosial. Dari segi religiusitas, dari segi agama, bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari agama. Nah, ini ada dua ini. Nah, ini kondisi objektifnya. Jadi harus menerima itu gitu. Ya. Seperti itu. Jadi harus minimal ada dua syarat untuk memahami filsafat Marxisme. Dan kondisi objektif seperti itu. Bahasa Indonesia. Mungkin pembukanya itu dulu, Bung Indra. Coba Bung Indra apa lagi? Nanti masih banyak nih. Bung, jika bicara Marxisme ya, saya juga dulu pernah ikutan ya di PNI Marxisme pada waktu itu. Sayangnya ya belum bisa lah ya menjadi partai besar kemudian. Nah, kemudian sepertinya ideologi tersebut diwarisi nggak tuh sama anak-anaknya. Filsafat tersebut secara ideologi itu kan ideologi juga ya. Iya. Ideologi. Dibalik lagi kan. Ini mancing ke sana. Mancing ke Mega ini yang saya ngomong itu bukan. Iya. Tapi gini. Kemudian gini Bung, Marxisme kayaknya untuk hari ini gitu, sepertinya apa ya, bagaimana yang bilangnya ya? Kurang relevan. Bukan kurang relevan, kurang diminati atau bagaimana ya? Kurang relevan atau bagaimana? Nah, justru. Hanya ketika diangkat dalam sebuah partai juga, dia tidak berhasil menjadi itu gitu partainya. Nah ini juga. Ya justru kan karena 32 tahun ketika Orde Baru kita dicuci otak. Itu buku-buku. Ini aja buku di bawah bendera revolusi itu hilang dari pasaran, Bung Indra. Sampai di pasar gelap harganya tuh bisa puluhan juta, 50 juta nih. Bukunya kayak gini. Saya kebetulan ini juga ya. Di bawah bendera revolusi nih. Ini di pasar gelap. Ini harganya mana nih, nggak kelihatan. Itu. Ini asli nih. Ini perori nih. Tuh. Udah pecah-pecah nih. Ini di bawah bendera revolusi nih. Nah, ini di pasar gelap harganya puluhan juta gitu. Nah, itu dihilangkan oleh Orde Baru. Makanya ketika kita generasi ada hilang satu generasi lah gitu ya. Ada pengkaburan sejarah yang seperti saya ceritakan gitu. Naik pengkaburan sejarah. Makanya kenapa untuk zaman sekarang kok
Marhaen ini tidak diminati apa seolah-olah tidak relevan gitu. Nah itu karena itu pernah terjadi pada Orde Baru, itu dihilangkan sampai buku-buku Bung Karno juga kayaknya susah dicarinya gitu. Ya, padahal kan itu kan jelas digali dari iya apa namanya bahasa Indonesia langsung kan. Iya dari ya bukan itu aja yang saya ceritakan, makanya untung kita bikin konten 1 Juni itu ya hari lahir Pancasila yang sebenarnya. Nah ini kan itu marhaenisme, itu cikal bakal Pancasila. Kan 3 pokok marhaenisme yang kalau Pancasila diperas jadi Trisila, itu kan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah ini kan Trisila ini asasnya ini marhaenisme gitu. Isi dari marhaenisme itu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Itu cikal bakal Pancasila. Seperti itu. Tidak relevan seperti apa? Berarti kalau orang bicara marhaenisme tidak relevan hari ini, sama saja dengan mengatakan Pancasila tidak relevan hari ini. Nah, ini pernyataan. Bukan, saya tidak mengatakan tidak relevan ya. Cuman kayaknya kurang diminati gitu. Kurang diminati. Iya. Ya, sama aja mengatakan Pancasila tidak diminati hari ini gitu kan. Ya karena kan cikal bakal Pancasila dari marhaenisme seperti itu. Nah, kira-kira untuk menghidupkan kembali marhaenisme tersebut, apalagi bisa menjadi apa namanya berkembang lah kayak paham-paham lain kan banyak di semacam komunisme, sosialisme itu kan di negara-negara itu hidup ya. Di kita sendiri marhaenisme seolah-olah ini gitu. Gimana tuh Bang, cara menghidupkan kembali? Oke. Ini dulu. Kalau kita berbangsa dan bernegara itu sudah ada filosofinya Pancasila. Itu udah selesai kan? Pancasila. Iya. Nah, marhaenisme itu kan apa sih ya? Perasan dari Pancasila gitu. Berarti bicara Pancasila ya bicara marhaenisme gitu. Itu sudah selesai sebetulnya. Seperti itu. Apa tadi pertanyaan saya sampai lupa. Tadi menghidupkan kembali. Ya menghidupkan ya dengan ini bikin konten-konten seperti ini orang lihat kan berarti gitu. Pancasila itu asalnya dari marhaenisme gitu. Kan karena kenapa tidak banyak konten-konten yang seperti ini. Terus anak milenial, anak zaman sekarang kan tidak tertarik karena yang pertama karena sudah beberapa puluh tahun zaman Orba emang diasingkan kan gitu pemahaman ini, makanya agak kesulitan gitu orang memahami. Hanya Pancasila hanya sebagai lip service doang kan. Pancasila ini tok udah selesai seperti itu, tidak tahu dasarnya gitu, tidak tahu asalnya gitu. Seperti itu ya. Untuk bagaimana menghidupkannya ya ini harus sering disosialisasikan ini yang sebenarnya gitu. Seperti itu Bung Indra. Iya. Bung. Itu filosofi itu marhaenisme yang menjadi cikal bakal Pancasila itu magnum opusnya Bung Karno itu secara filsafat. Artinya masterpiece pemikiran Bung Karno itu, magnum opus karya terbesarnya gitu. Secara filsafat itu. Seperti itu Bung Indra. Iya. Bung, bicara tentang Bung Karno seperti yang kemarin ya, ketika kita membahas 1 Juni lahir Pancasila, pasti kaitan kembali ke Bung Karno ya. Dan di situ kemarin juga kita sempat bahas adanya bahwa hari ini ada orang-orang yang mengaku dirinya Bung Karno atau menganggap Bung Karno itu masih hidup dan sebagainya gitu kan. Nah itu gimana sebetulnya Bung? Hal seperti itu. Oke, nah ini juga, ini juga yang perlu ini.
Saya salah satu kebanggaan saya menjadi orang Indonesia, salah satu kebanggaan saya menjadi, karena Indonesia pernah punya orang yang namanya Soekarno. Nah, ini salah satu kebanggaan. Kenapa saya bangga? Karena Bung Karno bukan hanya masuk ke wilayah intelektual saja, tapi dia masuk juga ke wilayah spiritual. Artinya orang intelektual banyak menggali pemikiran-pemikiran intelektual Bung Karno kan. Di satu sisi ada juga orang-orang kayak kebatinan, orang-orang spiritualisme gitu. Nah itu juga mengagungkan Bung Karno. Bahkan ada yang menyebutkan paduka atau apa ya? Iya, kayak paduka yang mulia kayak gitu. Nah, saya pernah tuh ke daerah Indramayu. Jadi itu ada kumpulan. Jadi dia mengagungkan Bung Karno, cuman dari segi mistisismenya, dari segi mistiknya, kayak Bung Karno punya kekuatan gaib, terus tongkat Bung Karno tuh dari jin katanya. Terus, nah itu sisi spiritualismenya ada, di samping intelektual juga spiritualnya ada. Jadi ada pemujanya ya, pemuja. Iya, banyak pemujanya, baik dari segi intelektual maupun spiritual. Oh, ngomong, Bung Indra pernah ke itu ya, ke makam Bung Karno ya di Blitar ya. Saya belum pernah tuh. Iya. Nah, gimana tuh Bung Indra? Coba ceritakan coba. Ya, saya ke sana ke makam gimana tuh? Bung Karno ya waktu di Blitar. Kebetulan waktu itu ada acara, saya minta, kemudian saya kebetulan lagi di Blitar ya, saya sengaja iya harus nih, saya harus dalam arti saya harus ke makam Bung Karno ya, mumpung saya lagi di Blitar kan begitu. Nah, saya ke situ ya, situasinya kayak apa ya Kak, kayak kita mau ke Borobudur gitu, Bung, ada imam. Jadi jauh sebelum ke lokasi kompleks pemakamannya tuh sudah diatur sedemikian rupa tata ininya gitu. Ya salah. Nah, kemudian kita masuk. Sebelum ke makam ada museum apa namanya ya? Museum. Kemudian di situ ada patung Bung Karno ya, dari perunggu mungkin. Nah, itu ada bagian sepatunya. Sepatunya kan Bung Karno lagi duduk begini nih. Iya. Kaki. Ya, tumpang kaki ya. Nah, tumpang kaki begini. Bukan tumpang kaki, tapi gini silang, kakinya gini silang gitu. Iya. Nah, sepatu yang bagian bawahnya tuh warnanya kuning gitu. Kalau yang lainnya hitam ya, yang itu kuning. Kenapa sih ini kuning? Saking banyaknya yang megang. Yang megang ya, yang terjangkau tuh sepatunya. Jadi sepatunya mengkilap, kuning mengkilap gitu. Banyak apa, tak perunggu, tak kuningan itu. Mengkilap. Nah, singkat kata saya ke makam. Di situ makam berjejeran ya sama ibunya kayaknya. Ya, suasananya tuh adem gitu di situ. Iya. Suasananya nggak menyeramkan, adem lah, kayak kita kalau jarak ke makam para wali itu suasananya seperti itu, suasananya. Dan di situ ada batu besar bertuliskan ini seperti itu. Terus keluarnya tuh sama juga kayak kita waktu kalau ke Borobudur, keluar tuh kan semacam pasar ya, pasar dadakan begitu, diputar-putar kita keluar itu. Iya, muter begitu. Ya, sebuah pengalaman yang sulit mungkin, maksudnya sulit itu begini. Saya jarang-jarang gitu kan main ke sana, ke Jawa Timur ya, ke Blitar. Kebetulan lagi ke Blitar, saya harus ke makam Bung Karno nih. Pokoknya harus. Bisa nekat di situ aja. Iya. Kita diantar sama supirnya, sama keluarga yang membawa saya. Saya kan diminta mengantar. Oke, saya siap mengantar, tapi saya ingin ke makam Bung Karno. Ya, oke, siap, katanya begitu. Mumpung lagi di Blitar. Nah, tapi anehnya ya Bung ya, seperti yang tadi saya katakan, ada yang mengaku Bung Karno, ada yang menganggap Bung Karno masih hidup.
Bahkan saya sempat membuat kontennya, saya video, saya potong-potong akhirnya jadi satu gitu. Saya ambil sana ambil sini. Itu ada sebuah perkumpulan Blok Kusuto namanya yang menganggap si pimpinannya itu adalah Bung Karno gitu kan. Iya. Bisa lihat di konten YouTube saya ada. Iya. Pernah lihat saya. Pernah lihat saya. Nah, bahkan sampai sesumbar bongkar makam di Blitar katanya. Sampai berani seperti itu. Saya kok heran dari wajahnya aja nggak mirip-mirip. Jauh ke mirip gitu. Jauh. Terus suka nangis lagi orangnya. Gitu. Si kakek yang mengaku dan dianggap Bung Karno oleh para pengikutnya tuh suka nangis gak jelas. Sedangkan Bung Karno kan bukan tipikal seperti itu ya. Iya. Ya begitu pengalaman saya tentang main ke itu ziarah ke makam Bung Karno. Bung Adimang belum pernah ke situ. Belum. Itu harus tuh Bung. Iya, karena saya tahu pasti Bung Ade Imam ini salah satu Marhainis ya, bahkan pernah aktif di PNI Marhainisme sebagai pengurus di DPC Marhainis. Dulu. Kalau Zaman waktu politik praktis. Ya, waktu aktif politik praktis. Iya. Nah, kalau nggak pernah ziarah ke sana berarti tidak sah tuh. Iya, kurang abdol. Benar. Kalau kata orang sini kayak ditanyain ke dewa. Iya. Kapan-kapan ya. Ya itulah, kalau fenomena seperti banyak yang aku Bung Karno, titisan Bung Karno masih hidup itu kan karena ada kultus individu ya, saking emang berpengaruhnya Bung Karno ya, baik dari wilayah intelektual maupun spiritual. Nah, seperti itulah kejadian. Itu mungkin dari yang pihak spiritual ya, yang mengatakan gitu kan, kalau orang intelektual, kaum intelektual nggak mungkin ke situ kan. Nah, itu karena kebanggaan lah gimana gitu. Karena emang saking besarnya pengaruh Bung Karno. Oh, itu ngomong masalah makam Bung Karno juga itu kan gini Bung Indra, ada itu Bung Karno sebenarnya sudah mewasiatkan dia pengennya dimakamkan di daerah Cigereleng itu yang pertama kali ketemu ketemu sama itu Marhain itu gitu, pengennya dimakamkan di situ. Kenapa tidak boleh? Kan tidak boleh itu Bung Indra sama pihak Orde Baru waktu itu. Karena pengaruh politiknya sangat kuat nanti. Bandung ke Jakarta ke ibu kota berapa jam paling? Iya, dari sisi itu ya. Nah itu kan nanti ada pengumpulan massa di situ ke ibu kota dekat. Nah itu kekhawatiran pihak penguasa waktu itu, takut ada efek politik. Iya. Nah ini juga masalah politik ya, tadi Bung Indra menyinggung masalah politik praktis saya. Nah ini saya belajar juga dari Bung Karno ya, itu definisi politik menurut Bung Karno itu, politik adalah match forming and match sunwending. Maksudnya match forming itu, nah ini berlaku ya buat sampai sekarang politik apapun itu, match forming dan match sunwending. Match forming itu penggalangan kekuatan. Nah, penggalangan kekuatan ini masih belum politik. Kalau politik penuh, match sunwending, penggunaan dari penggalangan kekuatan itu. Nah, ini definisi politik menurut Bung Karno. Jadi yang disebut orang berpolitik ketika dia mengumpulkan, kemudian menggunakan hasil kumpulan tadi gitu. Ya, saya tidak bicara masanya, tidak bicara. Ini bisa dipakai dalam berbagai situasi dan kondisi, Bung Indra. Ini filsafat politiknya nih. Match forming and match unwinding. Penggalangan dan penggunaan. Mungkin nanti bisa diaplikasikan di dunia bisnis penggalangan dan penggunaan gitu. Kalau dalam politik praktis kan penggalangan massa dan penggunaan massa itu gitu, untuk mencapai tujuan.
Ini dari segi politik, definisi politiknya gitu, seperti itu. Banyak sih, masih banyak benar itu kalau di itu. Tapi yang pasti saya kan lebih menyoroti magnum opusnya ya, masterpiece pemikiran Bung Karno itu terjadi di Marhaenisme gitu. Itu akumulasi pemikiran filsafat Bung Karno adanya di Marhaenisme gitu. Nah, Bung Ade Imam sendiri kenapa tidak melanjutkan di politik praktis, terjun di politik praktis? Ya, kalau saya kan terlibat dulu karena panggilan ideologi, bukan karena kekuasaan, Bung Indra. Makanya saya udah malah saya pernah jadi caleg juga kan. Dulu waktu di PNI pernah jadi caleg juga. Itu lebih ke panggilan ideologi. Nah ini juga ada filsuf. Nah, filsuf dari India ini dikutip juga oleh Bung Karno ya, Vivekananda namanya, filsuf Swarni Vivekananda kalau nggak salah, Swarni apa-apalah, Vivekananda. Dia mengatakan jangan jadikan kepalamu perpustakaan. Maksudnya gimana? Amalkanlah apa yang kau pelajari. Nah itu mungkin redaksinya agak beda, tapi seperti itulah maksudnya. Jadi jangan jadikan kepalamu perpustakaan itu artinya banyak belajar. Saya kan dulu banyak belajar itu ya, selain filsafat juga banyak politik, belajar politik kan. Nah, jadi hanya sebatas wacana kan, di tataran teoritis. Nah, karena ada pernyataan dari Vivekananda ini yang disitir oleh Bung Karno juga, jangan jadikan kepalamu perpustakaan, tapi amalkanlah apa yang telah kau pelajari gitu. Nah, jadi terjun tuh ke dunia politik bersama kawan-kawan dan juga Bung Indra kan itu juga pernah satu kendaraan dengan saya gitu. Nah, jadi itu sih lebih ke panggilan ideologis. Nah, artinya kenapa untuk sekarang saya tidak tertarik dengan politik praktis ya? Ya itulah karena itu kekuatan kapitalisme terlalu kuat gitu. Artinya tidak, ya paling tidak saya ada gerakan penyadaran kolektif bahwa ada yang salah seperti itu. Iya. Menarik ya. Kita kalau membahas tentang Bung Karno ini sepertinya nggak ada habisnya, Bu. Iya, nggak ada. Lalu menjadi perbincangan sepanjang waktu kali ya. Mungkin sampai kiamat juga akan selalu menjadi perbincangan yang enak untuk pemikirannya. Iya. Relevan, Bung Indra. Sampai sekarang tuh. Ini aja contoh soal. Kalau misalkan kita sebenarnya gimana sih supaya berbangsa dan negara kita supaya kuat gitu. Itu sebenarnya kan Bung Karno sudah mengeluarkan konsep sebutnya Trisakti. Trisakti selama ini kan cuma kita tahunya salah satu universitas ya di Grogol. Itu enggak, kalau kita dalami itu Trisakti itu berdaulat di bidang politik. Kalau pengen negara maju nih, negara kuat, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah ini sebenarnya Trisakti ini yang bikin kita sakti, kuat gitu. Berdaulat di bidang politik. Kita harus berdaulat, jangan diintervensi oleh pihak asing. Jangan ada sampai diserang dari dalam maupun dari luar. Berdaulat di bidang politik. Berdikari di bidang ekonomi, kita harus kuat. Kalau dulu kan Bung Karno go to hell katanya, pergi ke neraka atas bantuan. Iya, jadi harus berdikari, kita harus kuat di kaki sendiri gitu. Ekonomi kita jangan tergantung dengan itu, dengan kekuatan ekonomi luar gitu. Kita kan sumber daya ekonomi kita kan melimpah, kenapa tidak dimaksimalkan? Terus berkepribadian di bidang kebudayaan. Nah ini kan yang selama ini jadi masalah juga. Sebenarnya Trisakti itu udah ampuh itu kalau dijalankan dengan benar. Sakti apapun penguasanya, berkepribadian. Sekarang kan pribadi kita. Berkaitan dengan sakti, ya kesaktian. Konon kan tadi kan Bung Karno ini kan sakti. Tidak hanya dari sisi pemikirannya,
termasuk di sisi mistis juga ada yang pemujanya ya, mungkin karena kesaktiannya itu. Iya. Konon kan Bung Karno beberapa kali upaya pembunuhan pada Bung Karno, tapi gagal ya. Iya. Ada, tidak mempan ditembak, dibom dan sebagainya. Nah, saya pernah membaca sebuah literatur, lupa judulnya, tapi saya pernah baca gitu. Katanya Bung Karno pernah bilang begini, Bung. Untuk membunuh saya, jauhkan saya dari rakyat. Maka saya akan mati perlahan-lahan. Itu apakah benar seperti itu, Bung? Saking cintanya kepada rakyatnya. Iya. Sehingga kalau dijauhkan dengan rakyat, maka Bung Karno akan mungkin menderita secara batin ya karena jauh dengan rakyat. Kemudian mati atau meninggal perlahan-lahan. Gimana tuh, Bung? Iya, seperti itu. Jadi ada ungkapan Bung Karno ya yang mengatakan massa. Nah, massa itu dengan S2 ya. Massa itu dalam hal ini rakyat ya. Massa adalah penentu sejarah. Nah, ini kutipan dari Bung Karno. Massa dengan S2 itu massa adalah penentu. Jadi rakyat itu yang menentukan sejarah gitu. Jadi kekuatan rakyat yang ini. Terus masalah tadi Bung Karno sangat cinta dengan rakyat. Itu di buku Cindy Adams juga yang Bung Karno penyambung lidah rakyat ya kan kan autobiografi Soekarno itu Stop to Cindy Adams itu kalimat pertama di buku itu di bab pertama, jika ingin menggambarkan diriku katanya Bung Karno, aku tuh adalah maha pencinta katanya. Jadi dia cinta rakyat, cinta keindahan, cinta wanita, sampai istrinya berapa. Jadi dia tuh maha pencinta. Makanya itu kalau tidak mempunyai rasa cinta yang tinggi, dia tidak bisa mungkin menjebol dan membangun bangsa itu. Ini maha pencinta, dasarnya cinta gitu. Ya itu yang bekerja dengan cinta itu. Balik lagi ke situ. Iya, kata motivator juga, cinta itu adalah kekuatan yang paling dahsyat. Iya, seperti itu sih Bung Indra. Jadi bicara Bung Karno tidak ada habisnya. Saya lebih makanya saya lebih ke filsafatnya ya. Filsafatnya juga saya batasin ke marxismenya karena ini emang masterpiece-nya Bung Karno gitu. Kemudian ini Bung, ini kira-kira layak nggak ya untuk dibahas di sini? Katanya ya Bung Karno ini di penjara menjadi tahanan tanpa diadili gitu kan, seperti itu. Ya tadi upaya karena tadi pernyataan tadi untuk membunuh kok gampang, mudah, jauhkan aja dengan rakyat tuh. Hanya itu dijauhkan dengan cara di tahanan itu ya, tahanan di rutan itu ya. Iya. Nah itu bagaimana tuh Bung? Ya itu kan karena Bung Karno punya pengaruh kuat. Pengaruh dia sangat kuat ke rakyat gitu. Makanya dijauhkan gitu. Tapi belum sempat diadili kan kalau memang bersalah. Salahnya apa, di mana ini? Tidak ada ya pada waktu itu. Ada, dia kan kena itu ada pasal namanya itu Hatsai Artikelen. Hatsai Artikelen itu pasal karet. Jadi mengganggu ketertiban umum gitu. Di akhir masa hidupnya? Oh enggak, bukan di akhir masa hidupnya, waktu muda dia kan pernah penjara. Kalau di muda mah iya, kalau waktu iya. muda di akhir-akhir itu iya. Akhirnya kenapa tuh? Iya, katanya ya tanpa diadili yang jelas perkaranya apa, tapi menjadi diasingkan. Ya, diasingkan bukan di tempat yang jauh, di sini masih di Jakarta. Iya, di Wisma Yaso kan sampai meninggal kan. Iya. Iya karena kan dia masih punya pengaruh. Begitu keluar Super Semar kan, ada alih kekuasaan oleh Orde Baru kan, oleh penguasa waktu itu. Ya ini kan Bung Karno masih kuat, pengaruhnya masih kuat di rakyat. Kalau dia dibiarkan bebas, rakyat bisa terpengaruh. Gitu. Seperti itu sih. Pengaruhnya kuat, Bung. Pengaruhnya kuat ya. Iya.
penguasa ketakutan kalau misalkan tidak seperti itu. Makanya kan setelah itu dipersulit, keluarga Bung Karno dipersulit oleh penguasa waktu itu. Dipersulit semua dari segi apapun dipersulit. Seperti itu sih. Iya. Oke, Bung. Oke, nah. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Di penghujung. Kira-kira kesimpulannya apa nih, Bung? Ya, kesimpulannya sebetulnya sama dengan yang 1 Juni itu sih. Kita harus mewarisi pemikiran Bung Karno yang murni gitu kan. tidak mungkin terbakar mati. Iya. Artinya gini lah, untuk ini ya, pemikiran Bung Karno masih relevan untuk kita terapkan di era milenial ini gitu kan. Ya salah satunya kan Marxisme itu yang cikal bakal dari Pancasila kan. Pancasila kan masih relevan, seperti itu sih. Berarti terus untuk anggapan masyarakat tadi, anggapan orang-orang yang menganggap Bung Karno ini masih hidup, sebetulnya memang hidup tuh ajarannya ya. Ya, secara mental hidup. Benar. Hidup secara mental bukan secara fisik ya. Artinya pemikirannya walaupun Bung Karno sudah lama tidak ada, tapi pemikirannya sampai kapanpun masih relevan. Konsep-konsepnya masih bisa kita praktekkan. Konsep-konsep filsafat politik itu semua gitu. Jadi artinya belajar pemikiran Bung Karno, filsafat Bung Karno itu masih relevan untuk kita terapkan di era milenial sekarang ini. Itu aja sih. Oke, dan Bung Ade Imam, karena memang ada bulan Juni disebutkan 3 kali, artinya pada bulan Juni ini ada 3 peristiwa besar ya, dengan tahun yang berbeda-beda, maka bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Bung Karno, iya benar. Oke, Bung Ade Imam, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan mohon maaf bila ada saya salah-salah kata ya. Tapi nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Cek aja. Iya. Memang kan manusia tempatnya salah. Iya. Dan kepada sahabat-sahabat semua, tidak berbuat, para subscriber ya. Iya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau tidak bisa subscribe, saya aja komen. Saya aja coba. Ini dengar ini. Nah, Bung Ade aja, saya suka ini. Mana dulu? Kagok ya. Silakan Bung Ade. Untuk para penonton, subscribe dan share lah. Jika tidak bisa subscribe dan share, komen lah. Jika tidak bisa komen, like lah. Nah, itulah selemah-lemahnya teman. Mantap. Terima kasih Bung Ade Imam. Ya, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.